Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang protokol konseling. Nah, apa aja sih pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Akan dilanjutkan pada slide berikutnya. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan yang lebih lanjut, sebelumnya kita perkenalan dulu nih, apa itu protokol konseling. Nah, definisi dari protokol konseling sendiri adalah sebuah panduan atau langkah-langkah untuk membantu individu menghadapi tantangan emosional seperti stres, kecemasan, atau depresi. Pentingnya protokol konseling ini seperti menyediakan pendekatan sistematis untuk menyelesaikan masalah, membantu konselor dan konseli untuk bekerja sama secara efektif dalam menangani masalah, ataupun memberikan struktur dalam proses konseling. Jadi, protokol konseling tentunya akan sangat berguna dalam proses konseling antara konseli dan konselor nantinya. Selanjutnya, apa sih komponen dalam protokol konseling itu sendiri? Dalam protokol konseling itu terdiri dari beberapa komponen, seperti ada identifikasi tantangan pribadi, review teori konseling yang relevan, implementasi langkah-langkah praktis, dan refleksi serta evaluasi. Nah, untuk komponen yang pertama itu ada identifikasi tantangan pribadi. Nah, dalam identifikasi tantangan pribadi ini kita memiliki beberapa langkah seperti identifikasi masalah utama yang dihadapi individu. Kita tuh bisa melihat bagaimana individu merasa stres, cemas, depresi, ataupun sebagainya. Selanjutnya ada diskusi dampak emosional, fisik, dan sosial dari masalah tersebut. Setelah kita mengetahui dan mengidentifikasi masalah utama individu, kita akan melihat bagaimana dampak dari emosional tersebut terhadap fisik ataupun sosial dan masalah yang ada pada individu tadi. Selanjutnya itu ada contohnya itu seperti kita bertanya kepada individu, apakah ada pemicu tertentu yang menyebabkan kecemasan ataupun stres terhadap individu tersebut. Nantinya output dari identifikasi tantangan pribadi ini adalah pemahaman menyeluruh tentang tantangan individu, bagaimana individu merasakan dan menanggulangi rasa cemas ataupun stres dan masalah lainnya yang dihadapi oleh individu tersebut. Nah, selanjutnya ada review teori konseling. Nah, review teori konseling ini nantinya kita akan melihat teori mana yang relevan untuk protokol konseling ini. Misalnya contohnya pada tadi ada permasalahan tentang stres yang dimiliki oleh suatu individu. Misalnya kita menggunakan teori behavioral terapi kognitif atau CBT gitu. Yang mana fokus dari teori ini berfokus pada restrukturisasi pola pikir negatif, seperti dengan tekniknya itu mengidentifikasi dan mengganti keyakinan yang tidak rasional menjadi lebih positif nantinya terhadap individu yang merasa akan masalah yang dia hadapi. Selanjutnya mungkin ada teori lain seperti humanistic approach atau pendekatan ini yang berpusat pada klien, yang mana ini tuh berpusat pada emosional seperti empati atau validasi emosi, dan tentunya sebagai konselor harus mendengarkan secara aktif apa yang dibicarakan atau diceritakan oleh konseli nantinya. Nah, relevansi teori ini sangat membantu dalam membangun strategi praktis sesuai dengan kebutuhan individu nantinya, karena setiap permasalahan tentunya akan berbeda penanganan dari teori tersebut, sehingga relevansi dari review teori ini akan sangat membantu nantinya ketika kita melaksanakan protokol konseling. Komponen selanjutnya itu ada protokol konseling atau langkah-langkah bagaimana kita melakukan konseling. Yang pertama ada identifikasi masalah utama. Nah, untuk mengidentifikasi masalah ini, kita harus mendiskusikan dan mengklasifikasi permasalahan apa yang dihadapi oleh klien nantinya. Yang kedua ada analisis pikiran dan emosi.
Dalam menganalisis pikiran dan emosi, kita bisa menggunakan jurnal ataupun diskusi dengan klien untuk mencatat pola pikir dan emosi yang klien rasakan, bagaimana masalah mereka, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sih emosi dan pikiran yang dirasakan oleh klien saat menghadapi permasalahan tadi. Selanjutnya ada restrukturisasi kognitif. Dalam hal ini kita bisa menggunakan teori konseling. Contohnya seperti kita menerapkan teknik dari CBT tadi untuk mengganti pikiran negatif yang ada dalam pikiran konseli tadi. Selanjutnya yang kita lakukan pada saat protokol konseling itu ada latihan relaksasi. Nah, karena seperti yang kita ketahui, konselor juga perlu merasa nyaman ketika ia sedang dalam masa konseling dengan antara konselor dan konseli. Kita bisa mengajarkan teknik seperti meditasi ataupun pernapasan dalam atau mindfulness untuk bagaimana mereka itu bisa lebih tenang dalam proses konseling nantinya. Selanjutnya juga kita perlu membuat rencana aksi, karena dengan membuat langkah-langkah yang konkret untuk mencapai tujuan, kita bisa mencapai tujuan yang lebih spesifik sesuai apa yang kita mau. Seperti kita juga bisa menggunakan journaling terhadap konseli. Jadi konseli bisa mencatat atau mendiskusikan gitu apa pola pikir yang dihadapi, emosi yang dihadapi kayak gimana, dan permasalahan yang dihadapi dari stres ataupun rasa cemas tersebut bisa dicatat, dan kita bisa menganalisis bagaimana cara untuk menghilangkan ataupun meminimalisir permasalahan tersebut. Komponen selanjutnya itu ada refleksi dan evaluasi. Nah, refleksi proses ini sendiri itu tentunya kita akan berguna terhadap konseli maupun konselor nantinya. Seperti apakah konseli merasa didengar dan dipahami oleh konselor, ataupun apakah langkah-langkah membantu mengurangi stres, apakah langkah-langkah yang diberikan oleh konselor tersebut membantu mengurangi stres atau kecemasan. Dan tentunya hal tersebut akan sangat berguna untuk kedepannya gitu, bagaimana konseli itu dalam masa bimbingan konseling bersama konselornya. Nah, kriteria evaluasi apa saja sih yang mungkin yang bisa dievaluasi dalam proses konseling nantinya? Seperti yang pertama itu ada penurunan intensitas masalah emosional. Apakah masalah yang dihadapi oleh konseli tadi itu bisa menurun setelah kita melakukan sesi konseling bersama konselor. Selanjutnya mungkin ada penilaian tentang peningkatan kesejahteraan mental dan hubungan sosial. Apakah ketika setelah konseling tadi, konseli sudah merasa mentalnya tuh lebih sejahtera, lebih tenang, dan dia bisa melakukan hubungan sosial yang lebih baik antar individu gitu. Dan mungkin ada juga feedback dari konseli, bagaimana sih efektivitas dari konseling tersebut, apakah konseling yang digunakan pada tahapan untuk memecahkan masalah dari konseling ini bisa efektif atau tidak. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana tahapan-tahapannya dan bagaimana protokol konseling itu, mungkin ada studi kasus nih yang bisa kita ambil. Contohnya seperti seorang mahasiswa yang mengalami kecemasan menjelang ujian gitu. Dan tentunya kita harus bisa mengidentifikasi bagaimana mahasiswa itu kenapa sih dia bisa mengalami kecemasan ketika dia menjelang ujian. Apakah ketika ada trauma ataupun ada pengalaman yang tidak mengenakan terhadap mahasiswa tersebut ketika ia gagal dalam ujian, sehingga ujian itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan dan menyebabkan mahasiswa ini mengalami kecemasan dan stres nantinya gitu. Nah, mungkin langkah yang bisa kita ambil tuh kita bisa mengidentifikasi pemicu dulu. Nah, seperti yang tadi yang mungkin apakah ada trauma karena dulu pernah gagal ujian, sehingga untuk belajaran selanjutnya
maka dia harus selalu sukses dalam ujian, dan ketika ada ujian maka selalu ada hal yang ditakutkan. Nah, mungkin selanjutnya kita menggunakan pendekatan, misalnya contoh kita menggunakan teknik CBT gitu. Jadi kita mengidahkan ataupun menanggulangi bagaimana pikiran negatif itu dalam klien, dan kita bisa menggantinya dengan suatu hal yang lebih positif gitu. Contohnya kayak karena tadi dia ujian merasa cemas, jadi kita bisa ubah pola pikir rasa cemas tersebut menjadi bahwasanya ujian itu adalah suatu hal yang emang menyenangkan gitu, dan sudah seharusnya kita bisa lolos gitu nantinya. Dan mungkin kita karena merasa cemas tadi, kita bisa mengajarkan teknik relaksasi ataupun teknik meditasi sehingga klien tersebut bisa merasa nyaman dan lebih tenang dalam menghadapi ujian nantinya. Nah, dan mungkin nanti hasilnya akan konseli merasa lebih percaya diri, dan rasa cemasnya itu akan menurun, dan dia tidak akan merasa cemas lagi ketika menghadapi ujian karena telah diminimalisir oleh protokol konseling yang telah kita lakukan kepada klien tadi. Oke, kita sudah mencapai bagian akhir, yakni kesimpulan. Nah, protokol konseling sendiri adalah alat yang efektif untuk membangun individu untuk mengatasi tantangan emosional yang dihadapinya. Pendekatan sistematis ataupun teori dan metode tentu saja mendukung konselor dalam memberikan bantuan yang terarah, sehingga protokol konseling yang dilakukan menjadi lebih sistematis dan tidak asal nantinya. Selanjutnya mungkin yang terakhir adalah evaluasi. Itu tentunya sangat penting untuk memastikan protokol konseling berjalan sesuai tujuan dan spesifikasinya menjadi lebih jelas nantinya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.